Bismillah, hari ini kita akan mengetahui bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi bencana. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hari-hari ini kita diperlihatkan dengan berita-berita yang terkait dengan musibah, yang mana musibah ini terjadi bertubi-tubi, dari mulai banjir bandang dan tanah longsor, kemudian banjir rob yang ada di sekitaran pantai, kemudian juga cuaca ekstrim yang terjadi beberapa tempat, kemudian merebaknya berbagai penyakit, kemudian kriminalitas yang semakin tinggi, jiwa-jiwa manusia semakin gelisah, hati-hatinya semakin kekacau. Ini perlu kita sadari, seolah-olah bumi yang kita injak berkata, wahai manusia, kembalilah kepada Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dari ayat ini tidak serta-merta kemudian kita bisa simpulkan bahwa semua musibah adalah hukuman, tidak. Semua musibah adalah balasan dari Allah, tidak. Namun ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada hubungan yang erat antara kualitas agama kita dengan kehidupan yang kita jalani. Bisa jadi munculnya musibah itu disebabkan daripada keagamaan kita yang itu masih ada pada tataran formalitas, atau pada kondisi di mana ibadah yang kita kerjakan itu baru pada titik asalan. Ya. Kemudian sering juga kita temukan orang yang gemar membuat status tentang agama, tapi dia tidak memperbaiki akhlaknya. Gemar berdebat tentang fikih, tapi dia nggak bisa berlapang dada. Masjid-masjid semakin megah, tapi soft sholat semakin renggang. Media sosial ramai, tapi hati dan lisan semakin liar. Umroh, haji setiap tahun, hafalan Quran semakin bertambah, tapi yang kita lihat amanah dan kejujuran justru semakin menipis. Musibah itu menjadi cermin seberapa dalam sebenarnya agama dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yang mana ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi pelajaran besar bagi hidup kita. Apa Rasulullah sampaikan? Iza ra'aita suhan muta'an wahwa muttaba'an wa dunya mu'tharatan fa'alaika binafsik. Hadis riwayat Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu melihat kekikiran ditaati dan diperturutkan, hawa nafsu diikuti dan dunia diutamakan, kata Rasulullah, maka perbaikilah dirimu. Yang harus kita sadari bahwa
musibah itu bukan sebuah peristiwa. Musibah adalah tanda bahaya, warning dari Allah agar kita jangan tertidur panjang dalam kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sering dengar banyak orang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ya, tetapi sedikit orang yang berkata demikian kemudian dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makna innalillahi adalah kami milik Allah, kami harus kembali kepada Allah. Kami milik Allah, maka kami akan kembali kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kapan kita mengaku beragama tapi kita masih sibuk menyakiti sesama? Sampai kapan kita membaca doa tetapi enggan untuk memaafkan saudara kita? Sampai kapan kita terus menghadiri majelis taklim tapi kita masih berbuat kecurangan? Sampai kapan kita minta dijaga sama Allah tapi kita disisihkan ya saat ada urusan dunia datang? Allah dilupakan ketika dalam urusan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebenarnya yang menjadi pelajaran bersama kita semua adalah musibah adalah ajakan dari Allah. Musibah itu ajakan lembut dari Allah. Kata Allah, kembalilah sebelum terlambat. Kembalilah sebelum terlambat. Nah, yang paling harus kita sikapi adalah bagaimana ketika musibah itu datang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ya. Lihat perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Apa dia katakan? Lihat, ini yang menjadi cermin, menjadi ibrah buat kita. Tidaklah sebuah musibah turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah itu diangkat, kata Sayyidina Ali, kecuali karena taubat. Artinya, setiap musibah adalah ajakan memperbaiki diri. Memperbaiki sholat, memperbaiki hubungan keluarga, memperbaiki adab sosial, memperbaiki amanah dalam bekerja, dan selainnya. Yang kedua, membangun spiritualitas. Ketika musibah terjadi, bangunlah spiritualitas kita yang lebih mendalam. Tidak hanya sekedar formalitas atau hanya sekedar simbol-simbol agama. Ingat, agama itu tidak hanya pakaian seperti ini, tetapi agama itu akhlak, agama itu amanah, agama itu kasih sayang, agama itu kesabaran, agama itu kepedulian. Sehingga lebih dalam kita kepada agama kita. Yang ketiga, ketika musibah datang, yang kita lakukan adalah memperbanyak doa, istighfar, dan sedekah. Kenapa lagi dapat musibah harus sedekah? Lihat, Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Maka dahuluilah balamu, dahuluilah musibahmu dengan melakukan sedekah. Insya Allah orang yang banyak sedekah terhindar dari bala musibah. Yang berikutnya, ketika musibah datang, yang kita lakukan adalah jangan sibuk mencari kambing hitam. Sebagian orang ketika terjadi musibah itu mencari siapa yang dikambing hitamkan, siapa yang harus disalahkan. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan oknum-oknum masyarakat, ada yang menyalahkan cuaca, ada yang menyalahkan teknologi, dan lain-lain.
Padahal yang harus kita salahkan yang paling utama adalah diri kita. Bagaimana kita selama ini, ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting ketika musibah datang adalah kembalikan agama kepada ruhnya. Ya, agama itu bukan untuk dipamerkan, tapi agama itu untuk dirasakan, diaplikasikan, dan harus menjadi harus menjadi sebab hidup kita itu semakin baik. Itulah ruh dari agama kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.